Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, mari kita pandangkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat melanjutkan pelajaran hari ini dengan mata kuliah Etika Filsafat Komunikasi. Baiklah, saya Alessia Aulia sebagai moderator pada hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Abi Nuha Amanda, yang kedua ada saya Alda Syawalia, yang ketiga ada Andre Asyiri, yang keempat ada Arya Erlangga, yang kelima ada Bella Zatira, dan yang keenam ada Delvia Hajrianti. Baiklah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk bertanya pada presentasi di minggu lalu. Dan alhamdulillah hari ini teman-teman saya sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baiklah, untuk pertanyaan pertama yaitu dari Muhammad Yandra akan dijawab oleh Delvia Hajrianti. Kepada Delvia Hajrianti, saya persilahkan. Saya Delvia Hajrianti dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Yandra, yaitu apa yang melatar belakangi seseorang kurang atau tidak beretika dalam berkomunikasi dengan orang lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu etika. Dari segi etimologi, secara istilah, etika berasal dari bahasa Latin yaitu ethicus, yang berarti kebiasaan sesuatu yang dianggap etis atau apabila sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Jika kita ingat bahwa dalam etika telah ditunjukkan suatu kriteria ukuran baik dan buruk, maka menjadi keharusan bagi kita untuk memahaminya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata, termasuk berkomunikasi dengan orang lain. Fakta yang harus kita ingat adalah bahwa standar etika antara satu kelompok masyarakat dan kelompok lainnya itu berbeda. Dasar-dasar etika itu adalah yang pertama, sopan dan ramah kepada siapa saja. Kedua, memberikan perhatian kepada orang lain, tidak mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, menjaga perasaan orang lain. Keempat, ingin membantu memiliki rasa toleransi dan juga dapat menguasai diri. Dan yang terakhir, mengendalikan emosi di setiap situasi. Kesalahan dalam beretika komunikasi yaitu bahasa yang tidak pas, tidak menghargai waktu orang lain, penampilan yang tidak pas, tata cara bertelepon yang salah, kesalahan dalam menyapa, kurangnya keterampilan mendengar, dan juga mempermalukan orang lain di depan orang banyak. Dan menurut saya pribadi, yang menjadi penyebab seseorang kurangnya beretika dalam berkomunikasi dengan orang lain itu ya adalah yang pertama, kurangnya edukasi atau didikan mengenai etika. Etika itu sifatnya tertanam dalam diri setiap orang, karena pada dasarnya etika itu adalah sebuah kebiasaan. Kemudian, kurangnya kesadaran akan nilai-nilai dan norma-norma budaya setempat. Kemudian, kurangnya mengikuti aturan ketentuan tata tertib yang sudah disepakati. Kemudian, kurangnya tata krama yang baik, kurangnya kesadaran akan norma kesusilaan dan budi pekerti, dan juga kurangnya kesadaran akan norma sopan santun dalam segala tindakan termasuk dalam berkomunikasi. Baik, sekian dari penjelasan saya. Cukup sekian, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Delvia Hajrianti yang telah menjawab pertanyaan dari Muhammad Yandra. Semoga penjelasan yang telah disampaikan oleh Delvia Hajrianti dapat dipahami oleh Muhammad Yandra dan dapat juga dimengerti oleh teman-teman yang menonton video ini. Selanjutnya, pertanyaan kedua dari Belati Syurma akan dijawab oleh Bella Zatira. Kepada Bella Zatira, saya persilahkan. Baiklah, nama saya Bella Zatira. Saya akan menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh Melati Syurma. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mahasiswa ilmu komunikasi tetap konsisten dalam menerapkan komunikasi yang etis dan menghindari komunikasi yang tidak etis, terlebih jika dihadapkan pada situasi tertentu. Misalnya, pada masyarakat yang sulit untuk memahami apa yang kita sampaikan, dan bagaimana caranya menerapkan komunikasi yang etis. Jawabannya adalah, kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi harus bisa mengerti apa saja itu komunikasi etis dan komunikasi yang tidak etis. Komunikasi etis meliputi jujur, bersikap dewasa, lapang dada dalam berkomunikasi, menggunakan panggilan atau sebutan yang baik, menggunakan pesan bahasa yang efektif, tidak mudah emosi,
berinisiatif sebagai pembuka dialog, berbahasa yang baik, ramah, sopan, dan menggunakan pakaian yang pantas sesuai keadaan. Kita tidak boleh terpancing jika seandainya lawan bicara kita menggunakan bahasa yang tidak pantas. Cukup dengarkan saja dan gunakan ekspresi yang ramah dan juga sopan. Lalu, bagaimana cara kita menerapkan komunikasi yang baik pada masyarakat yang sulit untuk memahami apa yang kita sampaikan? Sebelum itu, kita harus memahami bagaimana keadaan lingkungan di sekitar kita. Hal apa saja yang boleh dilakukan dan diucapkan, serta hal apa saja yang tidak boleh dilakukan, mengingat setiap daerah memiliki budaya dan tata bahasa yang berbeda. Cara menerapkan komunikasi yang baik di lingkungan masyarakat adalah: yang pertama, lihat calon keadaan lawan bicara. Yang kedua, ramah dan sopan. Yang ketiga, jangan hanya bicara, tetapi dengarkan juga lawan bicara kita. Yang keempat, tatap mata si lawan bicara. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bella Zatira yang telah menjawab pertanyaan dari Melati Syurma. Semoga penjelasan dari Bella Zatira dapat dimengerti, dapat dipahami oleh Melati Syurma, dan dapat dipahami juga oleh kita teman-teman yang menonton video ini. Saya Alta Syawalhia selaku moderator pada hari ini mohon pamit undur diri. Semoga apa yang telah kita diskusikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.